Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Wulandari yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan saya Umi Nur Faiza dengan NPM terakhir 102 dan rekan-rekan saya. Saya Hafid Hidayat dengan NPM terakhir 063. Saya Hilda Nur Hasanah dengan NPM terakhir 085. Em, Saya Maulida ini dengan NPM terakhir 1088. Dan saya Claudia Inam Haya Alima dengan NPM terakhir 1104. Baik, kami akan memulai sesi pemaparan materi. Di sini kami menyampaikan materi yakni yang berjudul artikulasi konsonan, pembawaan artikulasi, bunyi vokal, dan suprasegmental. Ini merupakan mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Sri Wulandari, yakni materi terkait analisis bunyi bahasa. Ini identitas kami. Kemudian terkait pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi siang hari ini adalah terdapat 4 poin. Yang pertama, artikulasi konsonan. Yang kedua, pembawaan artikulasi. Yang ketiga, bunyi vokal. Dan yang keempat, suprasegmental. Sebelum pembahasan, terdapat pengetahuan umum terkait pengertian fonetik. Fonetik merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran yang nantinya akan berhubungan dengan anatomi tubuh, yang menghasilkan bunyi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam penghasilan ujaran. Fonetik berupaya untuk menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk poin pertama, terdapat artikulasi konsonan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Hafid Hidayat. Dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama kita mulai dengan artikulasi konsonan. Artikulasi konsonan sendiri menurut KBBI itu adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya, artikulasi itu berbeda dengan intonasi apabila artikulasi adalah berhubungan dengan cara pengucapan kata-kata. Intonasi itu lebih ke tinggi rendahnya suatu pelafalan sebuah kalimat. Nah, terus konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya itu mengalami rintangan dan kualitasnya itu ditentukan oleh tiga faktor. Ada pita suara, merapat atau merenggang, terus ada bersuara atau tak bersuara, ada penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator. Nah, artikulator sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu artikulator pasif dan aktif. Untuk artikulator aktifnya adalah artikulator yang bergerak, contohnya adalah bibir bawah, ujung lidah, terus daun lidah, dan lain sebagainya. Untuk artikulator pasif yaitu artikulator yang tidak bergerak seperti gigi, gusi, terus langit keras dan langit lunak. Nah, kedua artikulator aktif dan pasif ini itu disebut artikulasi atau titik hambatan, yang mana artikulasi ini akan menimbulkan suatu bunyi konsonan karena arus udaranya dihambat melalui titik artikulasi. Berbeda dengan bunyi vokal yang arus udaranya itu tidak mengalami hambatan pada titik artikulasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafid Hidayat. Kemudian untuk poin selanjutnya yakni memasuki poin kedua yakni pembawaan artikulasi akan disampaikan oleh Hilda Nur Hasanah. Dipersilahkan. Oke, dua pembawaan artikulasi. Pembawaan artikulasi merupakan cara dalam pengucapan sebuah konsonan yang memiliki kesamaan dalam penulisan, namun berbeda cara pengucapannya. Artikulasi berdasarkan tempat pengucapan. Yang pertama, bibir yaitu bilabial, yaitu bibir atas dan bibir bawah
kedua bibir terkatup. Misalnya P, B, dan M. Yang kedua, labiodental, yaitu bibir bawah dan ujung gigi atas. Misalnya F, V, dan W. Yang ketiga, alveolar, yaitu ujung atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Contohnya T, D, N, atau L. Yang kelima, apikodental, yaitu ujung lidah menyentuh gigi atas. Terus palatal, yang kelima palatal, yaitu depan lidah menyentuh langit-langit keras, misalnya E, J, dan Y. Yang keenam, yaitu velar. Belakang lidah menempel atau mendekati langit-langit lunak, misalnya K dan G. Yang ketujuh, glotal atau hamzah, yaitu pita suara didekatkan cukup rapat sehingga arus udara dari tertahan, misalnya bunyi yang memisahkan bunyi A pertama dan A kedua. Artikulasi berdasarkan hambatannya. Yang pertama, bunyi hambat, yaitu kedua bibir terkatup, saluran rongga hidung tertutup, kemudian katup bibir dibuka tiba-tiba. Misalnya, P dan B. Dua, bunyi semi hambat, yaitu kedua bibir terkatup dan udara dikeluarkan melalui rongga hidung. Misalnya, M. Ketiga, bunyi frikatif, yaitu arus udara dikeluarkan melalui saluran sempit sehingga terdengar bunyi berisik atau desis. Misalnya F atau S. 4. Bunyi lateral, yaitu ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui samping lidah. Misalnya L. 5. Bunyi getar, yaitu ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang. Misalnya R. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Hilda. Kemudian yang selanjutnya adalah poin ketiga, memasuki poin bunyi vokal yang akan disampaikan oleh Claudia. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan dengan adanya pelonggaran udara yang keluar dari dalam paru-paru tanpa mendapatkan halangan. Penjenisan vokal atau perbedaan antara satu vokal dengan vokal lainnya ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu gerak maju mundur lidah, gerak lidah naik turun, dan posisi bibir. Penjenisan bunyi vokal. Yang pertama, vokal tinggi. Contoh dari vokal tinggi yaitu I dan U. Contohnya pada kata minta dan buat. Yang selanjutnya yaitu vokal tengah. Adalah huruf O dan E serta E. Contoh kata obat, lebar, dan serak. Dan vokal rendah hanya A. Contohnya ayah dan anak. 2. Vokal depan. Vokal depan dilambangkan dengan huruf I dan E serta A karena gerak lidah yang mendatar. Vokal belakang dilambangkan dengan hanya E karena lidah bagian tengah agak rendah daripada lidah bagian depan dan belakang. Dan vokal tengah dilambangkan dengan bunyi U dan O karena lidah bagian belakang yang lebih rendah daripada lidah bagian depan dan tengah. 3. Vokal bundar atau brander vowel adalah huruf O dan U karena kedua bibir membentuk lingkaran O dan U dan tidak bundar atau unrounder vowel dilambangkan dengan bunyi huruf A, I, dan E atau selain huruf O dan U karena tidak membentuk lingkaran dan dengan pelafalan yang seperti biasa saja. 4. Vokal panjang. Vokal panjang kebanyakan terdapat pada kata di bahasa Jawa seperti bunyi I dan U. Contohnya pada kata gendi dan duwur.
dan vokal pendek yang kebanyakan terdapat pada kata dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf I dan U. Contohnya kata ikan dan umpan. Selanjutnya yaitu vokal nasal. Vokal nasal dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan bunyinya karena semua bunyi vokal dalam bahasa Indonesia adalah bunyi oral dan vokal oral yang tidak melibatkan rongga hidung. Contoh vokal oral yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh katanya yaitu lele, upah, olah, sapa, dan mana. Terima kasih kepada Saudari Claudia. Kemudian poin keempat memasuki poin suprasegmental akan disampaikan oleh Maulida. Dipersilakan. Baik, suprasegmental merupakan suatu unsur yang mempengaruhi bunyi bahasa. Sesuatu yang menyertai fonem, yaitu bunyi terkecil atau sederhana yang membedakan arti. Dapat berupa tekanan suara, nada dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu, serta jeda. Nah, oleh Mosley 2008, suprasegmental adalah unsur yang menemani dan mempengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati, karena bunyi sejati itulah sehingga unsur suprasegmental dinamakan demikian. Unsur suprasegmental disebut juga dengan prosodi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang irama, penekanan, dan Nah, contoh suprasegmental. Ketika ada tukang bakso mengetuk mangkuknya dengan sendok tanpa mengucapkan bakso-bakso, kita akan tahu jika itu adalah penjual bakso. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Maulida atas pemaparan materinya. Demikian presentasi dari kami. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yakni pada dasarnya faktor yang berkaitan kemampuan berbahasa adalah faktor budaya. Faktor budaya ini erat kaitannya dengan aksen atau logat, di mana aksen atau logat ini akan memberi pengaruh pada pelafalan seseorang. Bahasa masih perlu adanya pelatihan pelafalan bahasa untuk mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan pembahasan di mata kuliah linguistik umum ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan, kita hanyalah korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.